Halo teman-teman, kali ini kita bahas tentang ekonomi politik sosialisme. Secara sederhana, ekonomi politik adalah studi tentang bagaimana negara mengatur ekonomi, seperti perdagangan, pajak, dan distribusi sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam sosialisme, prinsip utamanya adalah kepemilikan kolektif atas alat produksi. Artinya, industri dan sumber daya penting dimiliki bersama, bukan oleh individu. Dan hasil produksi digunakan untuk kepentingan umum. Pekerja bekerja sesuai kemampuan dan mendapatkan sesuai prestasi, tanpa adanya eksploitasi manusia. Sistem ekonomi sosialisme berbeda dengan kapitalisme. Jika negara memegang peran dominan dalam ekonomi, itu termasuk sosialisme terencana. Analisisnya melihat beberapa hal, seperti pengambilan keputusan, koordinasi produksi, hak kepemilikan, dan sistem insentif apakah lebih moral atau material. Bisa kita lihat di Kuba. Sejak revolusi 1959, pemerintah mengontrol industri, pertanian, energi, dan layanan publik. Produksi dan distribusi barang dikendalikan negara. Insentif lebih moral dan fokus utama adalah kesejahteraan rakyat, seperti pendidikan dan kesehatan gratis. Hasilnya, Kuba punya pendidikan dan layanan kesehatan yang bagus, meski produktivitas ekonomi terbatas dan masih bergantung pada impor. Selanjutnya ada jenis-jenis pendekatan sosialisme. Yang pertama sendiri ada sosialisme berdasarkan prinsip kebersamaan. Jadi sosialisme berdasarkan prinsip kebersamaan ini contohnya ada dari yang dikemukakan oleh Karl Marx atau yang kita kenal sekarang sebagai sosialisme Marxian. Yang mana sosialisme ini ada karena adanya kapitalisme yang dianggap menjadi jurang antara kelas proletar dan bourgeois. Yang mana karena hal itu, jadi di sistem sosialisme Karl Marx ini, para proletar atau pekerja yang mengambil alih aset produksi, serta pemerintah itu dianggap sebagai wakil dari rakyat atau wakil dari para pekerja ini untuk memeratakan strata sosial. Selanjutnya ada berdasarkan teori ekonomi. Teori ekonomi ini ada dibagi menjadi dua. Yang pertama yang kuno atau utopis, atau selanjutnya itu ada yang modern. Untuk yang kuno sendiri itu tujuannya untuk menghapus kemiskinan dan kesenjangan melalui reorganisasi sosial yang didasarkan pada nilai kemanusiaan. Untuk tokoh-tokohnya seperti ada Plato, Thomas More, Thomson Campanella, dan Robert Owen yang merupakan pelopor dari pemikiran ini. Selanjutnya untuk yang modern itu ada karena pekerja ya. Jadi ada karena akibat dari penderitaan kaum proletar pada sistem kapitalis industri. Yang aliran ini menekan kontrol masyarakat atau negara terhadap alat-alat produksi agar didistribusi hasil ekonomi dapat dilakukan secara adil. Selanjutnya kita membahas tentang kelebihan dari ekonomi politik sosialisme atau Marxisme ini. Yang pertama itu ada berorientasi pada kemanusiaan. Jadi kelebihan yang pertama pada sistem ekonomi politik sosialisme ini adalah orientasinya yang kuat pada nilai-nilai kemanusiaan. Sosialisme yang menempatkan manusia sebagai pusat perhatian dalam kegiatan ekonomi. Jadi itu kelebihan yang pertama untuk sistem sosialisme. Jadi teman-teman, dalam ekonomi politik sosialisme ada yang disebut dengan pendekatan politik revolusioner. Nah, pendekatan ini percaya bahwa perubahan sosial dan juga ekonomi yang besar tidak bisa hanya dirubah melalui kebijakan kecil maupun reformasi biasa, tetapi harus melalui perubahan secara total, bahkan melewati revolusi. Nah, kalau dilihat dari pemikiran Marx, revolusi ini muncul karena adanya pertentangan antara dua kelas utama, yaitu yang pertama itu adalah kelas pemilik modal atau bourgeois, dan kedua itu kelas pekerja atau proletar. Nah, Marx bilang selama alat-alat hasil produksi ini selama masih dinikmati hanya pada segelintir orang kaya saja, maka ketimpangan itu akan terus terjadi. Makanya sosialisme itu menekankan bahwa hasil produksi ini harus dinikmati secara bersama dan adil ke seluruh orang. Nah, jadi revolusi yang dimaksud pada pendekatan revolusioner ini bukan hanya soal pertentangan kekerasan saja, tapi kesadaran bersama untuk mengubah sistem ekonomi agar lebih adil dan juga merata serta manusiawi. Pada awal abad ke-20-an, Rusia masih dikuasai oleh sistem monarki absolut di bawah Tsar. Nah, kaum pekerja dan petani itu hidup dalam kemiskinan, sementara bangsawan itu menikmati kekayaan besar. Dengan melalui pendekatan politik revolusioner, Vladimir Lenin dan partai Bolshevik memimpin revolusi pada Oktober 1917 dengan menggunakan ide-ide Marxis, yaitu untuk menggulingkan kekuasaan bourgeois dan menyerahkan alat produksi kepada rakyat. Nah, setelah revolusi ini, Rusia mengubah menjadi negara sosialis pertama di dunia, yaitu menjadi Uni Soviet. Nah, dalam analisis Marxis, ini adalah contoh nyata bagaimana perjuangan kelas pekerja untuk melawan eksploitasi kapitalis, untuk bisa mengubah struktur politik dan ekonomi secara total. Selanjutnya kita masuk ke materi kepentingan ekonomi dan kesadaran kelas.
Menurut Karl Marx, masyarakat tidak terdiri dari individu-individu, melainkan dari kelas-kelas sosial yang dibedakan berdasarkan hubungan mereka terhadap alat produksi, seperti tanah, pabrik, dan modal. Ada dua kelas utama, yaitu yang pertama kelas bourgeois, yaitu pemilik modal dan alat produksi. Lalu yang kedua ada kelas proletar, yaitu pekerja yang hanya memiliki tenaga kerja. Kelas bourgeois ini menguasai sistem ekonomi dan politik sehingga kebijakan negara sering berpihak kepada mereka. Akibatnya, rakyat kecil sering menjadi korban ketidakadilan. Marx ini berpendapat bahwa penindasan ini menimbulkan kesadaran kelas di kalangan proletar. Mereka sadar sedang dieksploitasi dan berjuang untuk kebebasan. Dari konflik ini akan lahir masyarakat komunis, yaitu masyarakat tanpa kelas, tanpa penindasan, dan semua orang hidup sejahtera secara setara. Selanjutnya ada konflik antar kelas dan kesadaran kelas. Dalam sistem kapitalis, pekerja hanya mendapatkan upah minimum untuk bertahan hidup, sedangkan kelebihan nilai dari kerja mereka itu dinikmati oleh kapitalis sebagai laba. Inilah sumber konflik antar kelas antara pekerja dan pemilik modal. Marx menjelaskan 3 bentuk kesadaran kelas. Yang pertama, kesadaran kelas itu muncul ketika orang menyadari posisi mereka dalam sistem produksi. Lalu yang kedua, kesadaran pekerja tumbuh karena pengalaman kerja bersama yang membentuk solidaritas melawan penindasan. Yang ketiga, ada kesadaran kapitalis, yaitu upaya kelas atas untuk mempertahankan kekuasaan dan sistem yang menguntungkan mereka. Konflik antara dua kelas ini yang menurut Marx akan mendorong perubahan menuju masyarakat tanpa kelas. Masalah akibat ideologi Marxisme dalam masyarakat: hilangnya insentif dan motivasi kerja karena hasil kerja dibagi rata, individu dan perusahaan kehilangan dorongan untuk berinovasi, contohnya Uni Soviet. Inefisiensi ekonomi dan birokrasi tinggi, negara menjadi pengadil utama ekonomi, keputusan lambat dan alokasi sumber daya tidak efisien. Pendidikan politik dan hilangan kebebasan individu, rezim Marxis cenderung otoriter seperti Stalin Uni Soviet dan Mao Zedong Tiongkok. Munculnya kelas baru, birokrat partai. Walau ingin menghapus kelas sosial, justru terbentuk elit politik yang menikmati fasilitas istimewa, membawa inovasi dan teknologi. Kurangnya kompetensi membuat riset dan perkembangan teknologi tertinggal dari negara kapitalis. Ketergantungan pada negara, masyarakat pasif dan tidak mandiri karena semua kebutuhan dijamin negara. Sosialisme bagi yang kaya, kapitalisme bagi yang miskin. Konsep utama kritik terhadap realitis modern: negara melindungi orang kaya, subsidi, sedangkan rakyat kecil dibiarkan bersaing tanpa berlindung. Sosialisme bagi yang kaya, negara menanggung kerugian korporasi besar, tapi keuntungan tetap privat. Contohnya Boy Laut Bank saat kritis 2028 di AS. Kapitalisme bagi yang miskin, rakyat miskin menanggung resiko pasar bebas tanpa bantuan sosial. Contohnya PHK, biaya hidup tinggi, minim subsidi. Analisis ekonomi politik: negara berharap sebagai alat kelas dominan kapitalis, bukan pelindung rakyat. Kerugian disosialisasi, keuntungan diprivatisasi. Dampak sosial ekonomi: ketimpangan makin tajam, turunnya kepercayaan publik, muncul protes sosial dan mobilitas sosial. Biasanya studi kasus kritis finalisasi 2008 di Asbank, diselamatkan rakyat menderita. Indonesia, proteksi dan insentif lebih banyak untuk perusahaan besar dibanding rakyat kecil. Sistem ekonomi modern sering membalik makna sosialisme: negara melindungi elit kapitalis, bukan rakyat. Kaum kaya diselamatkan oleh negara ketika gagal, sedangkan kaum miskin diselamatkan ketika menderita.